Wih, jumpa lagi dengan podcast kesayangan Mas Wahid, Ensiklopedia Kuliner Kota Madiun. Katanya trivia. Sama aja. Sekarang tak branding di Sekarang sosial media. sudah. Berarti trivia kuliner Madiun. trivia kuliner Madiun. Biar yang lain itu kan nggak tahu trivia itu apa, jelaskan secara singkat aja. Trivia itu fun fact. Oke. Jadi setiap hari minimal satu. Sampaikan walau satu trivia. Iya. Apa ya kok Bahasa apa ya, Pak? Aduh, gimana? Baligu ani walau one. Trivia wahidun. Nah, itu Ya, mantap. ya, mantap. Oke, hari ini tuh kita mau bahas seputar kuliner pastinya, tapi bukan yang berat-berat. Yang apa ini? Ini yang seger-seger. Wis. Mumpung ini ya, momennya momen Ramadan. Ramadan saatnya yang seger-seger. Seger. Soalnya mesti yang diserang itu ini, Pak. Apa? Tenggorokan. Oh, tenggorokan. Akeh wong kancaku, anek poso iki kuat tau gak mangan, ngombe sih gak iso. Ngombene gak iso. Makanya yang dibahas yang seger-seger aja. Oke, nah kalau kita bahas minuman ya, kan yang seger-seger pasti minuman toh. Betul. Gak mungkin nasi pecel loh. Iyalah. Ya, yang seger pasti minuman. Nah, kalau kita lihat minuman yang ada di Kota Madiun nih. Dulu aku tuh ninggalin Madiun udah 7 tahun. Wih, suwi. Ini kan Lama. 2000 apa itu? 2018. Wah, lama, Pak. Lama. Nah, dulu sebelum aku ninggalin Kota Madiun tuh yang rame tuh Pop Ice. Oh iya. Iya. Benar. Pop Ice Vanilla Blue. Sama Bener kan? lagi. Bener kan? Satu lagi, coklat apa ya? Coklat itu ada beberapa varian. Dan itu setiap nek pasar malam mesti minta itu. Nah, kan. Apalagi nek topeng coklat, apa mese. Iya. Apa namanya Ini itu? kan ada sprinkle-sprinklenya. Sprinkle. Ya, kan? oke, Iya ya kan? benar, Pop es. Nah, terus buka giling, Pak. Mesti aku. sekarang buka giling udah enggak ada kayaknya. Ya, sejak Jarang Covid, ya? sejak Covid. Gak Sekarang ada. tuh lebih banyak ke ini, bantaran kulineri naik. Weh, benar. Setauku. Betul. Iya kan? Sama Sandy Market. Santai Market. Jadi ya Madiun tuh lebih modern aku rasa ya. Ya perkembangannya makin tahun tuh makin berubah lah. Makanya sejak itu kan sampai terakhir meninggalkan Madiun Iya, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Pop es, Pak. Pop es. Lama banget ya, aku kecil loh iku saat ini. Pop es Vanilla Blue. Vanilla Blue. Mantap itu, Pak. Hampir setiap siku sudut kota mesti ada orang jualan pop es. Ya, Ya kan? pokoknya ketika jalan, misalkan di alun-alun apa di keramaian, bazar gitu kan. Kok muni blender muni, berarti iki pop es ya. Pasti pop es. Iya kan, pop es. 4.000, Pak, zaman itu. Loh, kok langsan? Di Masa kan aku 3.000, Oh, enggak, 2.000. aku kan ada banyak sprinklenya. Oh, add-on Tambahan-tambahan. topping. Serakah Pak, Enggak. Pak. Soalnya masa pop es kalau zaman masih sekolah kan pop es ditaruh di plastik. Heeh. Ya kan? Wis pakai cup. Aku udah pakai cup. Oke. Gitu, sedotannya udah yang gede gitu loh. Ya, karena ada isinya kan. Ada isinya, sprinkle-sprinkle itu. Nutupi kan, gak nyumbat. Betul, gitu. Nah, setelah 8 tahun, ya kan, terus aku jalan-jalan, udah gak ada. Nggak tahu. Maksudnya nggak perkembangannya Ya, mau sudah. cari nostalgia itu susah ya? Udah sulit. Nah, selama 8 tahun kan aku meninggalkan Kota Madiun. Nah, itu ada perkembangan apa aja? Wah, Kalau minuman-minuman gitu. Tak rentet ya. Ya, ini gimana nih? Timelinenya gimana? Kan Anda trivia. Jadi setelah tren pop ice Pop Ice. itu sempat booming. Kalau dulu pop ice di saben jalan tikungan itu muncul es kepal Milo, Pak. Aku ngerasain yang manis loh. Tahu tapi Nggak beli aku. ya nggak manis banget sih. Makannya jangan pas esnya belum cair, jadi harus dicarup sih, dicampur. Itu jadi ada perkembangan es kepal Milo itu booming gara-gara memang di Malaysia lagi rame. Ya. Habis itu hampir tiap jalan, Pak. Di alun-alun ada, Gulun ada, Taman Praja ada, bahkan di gang-gang itu juga jual Jualan es kepal Milo. es kepal Milo. Harganya start 5.000, 8.000 gitu lah. 5.000, 8.000. Tergantung ukuran cup. Ya, tapi memang Milo asalnya dari Malaysia. Dan racikannya memang Malaysia tuh terkenal lebih Soft. kental malah, Pak. Enggak, maksudnya rasanya enggak manis, enggak semanis itu gitu loh. Maksudnya kalau nggak pakai gula pun wes enak. Betul. Itu sekitar tahun ya habis itulah 2018-an sampai 2019. 2019 itu nek gak salah Covid. belum Covid 2020. Oh iya sih. Thai tea, Pak.
Betul. Thai tea. Thai tea merajalela yo. Thai tea merajalela. Jadi Ayo. setelah kita dijajah sama Malaysia, Thailand, bangsa Siam menjajah dengan produk Thai tea. Dan itu Itu. manis loh itu. Ya, karena memang SKM-nya lumayan kan. Hampir 30% cup itu pakai SKM. Itu belum apa-apa udah cup. Kan Thailand kan. Sama di cup. Aja. Iya. Oke, itu. 2019 Thai tea masuk stadion. Ya sama berarti ya. Hampir di setiap sudut orang jualan Ada Thai tea. berbagai merek. Kalau kapal Milo kan orang kan pada buat sendiri ya. Jadi yo ibu-ibu atau anak muda yang pengen jualan usaha itu es kapal Milo dengan brand-brand lokal. Tapi kalau Thai tea itu udah brand nasional. Ada dem-dem, terus apa banyak lah. Bacanya dem-dem itu ya. Dem-dem tuh bacanya. Iya. Dem. Dem. Enggak pakai cup. Enggak. Oke. Tuh, terus itu sedikit. Let sedikit. Sedikit. Nah, itu ada tren cheese tea, Pak. Cisti, aku nggak masuk itu di Tahu kepalaku. cheese tea? Kok bisa itu? Cheese tea minuman susu-susu ada coklat, terus Ada rasa green tea. ini tuh, apa namanya, cheese-nya kan? Ya, jadi ada cairan cheese di atasnya. Keju, Apa ya? Cheese cream bukan keju. bukannya? Heeh. Berarti asin kan dia? Ada gurihnya. Itu ada cheese tea. Terus muncullah boba. Nah, aku termasuk penggemar boba sampai hampir obes. Bayo, sempat obes gara-gara boba. Ya, boba tuh mantap loh Pak. Ya emang enak sih. Iya kan? Kenyal-kenyal. Jadi ada manis. bikin sensasi minum seruput itu ada. Kalau puding kan terlalu ini ya, terlalu kental. Kalau boba kan ada kenyalnya, bisa digigit. Nah, minuman boba tuh bikin mulut nggak nganggur. Ada aktivitas fisik. Iya, makan kalau kita minum biasa serut habis. Ini enggak, serut ada Ya, aktivitas add on. Ada Ya, tambahnya. itu ada. Ngunyah dulu. Ada boba, terus COVID. Ya. COVID. Waktu COVID itu orang pada gabut di rumah. Terus ada life hack. Orang bikin kopi susu sendiri pakai betul. namanya dalgona kopi. Nescafe itu tuh. Nescafe dikasih air panas dikit terus dioplek kayak Kocokan garpu. telur. Sing murah-murah pakai garpu. Iya kan Terus biasanya ada- pakai kalau di YouTube Ya, itu pakai itu kocokan telur. yang 15.000 itu harganya. Itu. Jadi ditaruh di atas susu. Susunya ada yang pakai UHT, ada full cream, ada yang pakai almond itu. Ya. Sempat rame. COVID. Iya tuh betul. Aku masih di Surabaya. Dan itu nggak Madiun dok. Ya aku di Surabaya juga Nasional ada ya itu. kan? Nasional. Influencer soalnya yang Betul, main. yang mempopulerkan dan itu pakai platform TikTok. Betul. Selanjutnya ini Pak, yang menurutku sampai sekarang masih ada Pak. Ya apa itu? Es teh Pak. Enggak, es teh mah dari aku kecil. Iya, tapi itu kan es teh itu dulu kita belinya di warung kan. Di warung. Nah, setelah itu tuh jadi ada banyak banget stand es teh dengan berbagai mereknya. Oke. Dari ada yang mulai regional sampai lintas provinsi, Pak. Mulai desa, kota, provinsi. Oh, ini es teh desa, es teh kota, es teh provinsi gitu loh. Gitu, ada yang kabupaten. Iya. Dan ada yang ngambil nilai religius, Pak. Apa itu? Es teh surga. Oh, ada. Oh. Iya. Ada yang curi-curi pandang. Apa itu? Es teh pesona. Oh, gitu. Iya. Sebutkan es teh yang curi pandang. Unik-unik pokoknya, unik-unik. Dan itu sampai sekarang gonta-ganti, jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Terus itu menurutku momennya memang di tahun berapa ya? 2021 enggak 2022. Oke. Itu cuaca emang lagi panas banget, orang nunggu hujan. Sampai bantaran nih gue enek tren bantaran video, Pak. Iya. Aku udah di Madiunnya itu. Nah, itu Bantaran menurutku video. itu memang cuaca lagi panas banget, orang nungguin hujan. Nah, sambil nunggu hujan orang berburu es teh. Oh. Jadi memang ini ya, mendukung. Dari segi cuaca, dan itu yang dapat keuntungan dua, Apa itu? penjual es teh, Heeh. penjual es batu. Oh, Itu yang nyuplai es batu sampai kehabisan stok. buset. Oh, gitu. Saking ya itu tadi saking banyaknya yang minta. Tapi kenapa kok akhirnya es teh ya yang booming? Mungkin Es teh loh, Pak. ya mungkin dekat. Kita udah kenal dari kecil. Air, teh, gula, es Ya. batu selesai, Pak. Ya mungkin ini dekat dengan apa ya? Budaya kita sing kita udah dikenal dari kecil gitu.
di warung misalkan kita beli soto, minuman pilihannya cuma es teh apa es jeruk. Terus kayak gitu aja, simple. Jadi gak butuh awareness. Enggak butuh warna. Tinggal orang tuh nge-branding. Oke. Nge-branding merek but es teh ini. Jadi mana nih yang cocok sama segmentasi mereka? Oh, bukan cocok dengan lidah mereka. Ya maksudnya sesuai dengan selera juga. Oh. Segmennya kan ditentukan dari harga kan. Oh. Nah, dari harga terus racikan rasanya tuh penting. Ya, padahal sama-sama es teh tapi rasanya beda-beda. Bener. Makanya kadang itu enak sing podo-podo es tehnya apa tuh kudu rono. Betul, Loh, betul. ngeliat gua nek gak kowe gak ngombe es teh loh. Sampai kayak gitu loh. Oh, gitu. Es teh udah mendarah daging. Oh, I see lah. Ngomong-ngomong es teh nih. Tahu dong kita mau kemana? Oke. Ya. Kalau Mas Wahid, kalau kan banyak tadi katanya es teh desa kota, terus es teh penyayang, ya kan? Iya, es teh yang pilih kasih. Gitu. Nah, kalau Mas Wahid prefer kemana kalau di Madiun? Nah aku itu enggak Rasanya dulu deh, tipe yang kayak gimana? selera ya, Senangannya. maksudnya tipikalnya ya. Kan Anda biasanya bisa menceritakan kuliner tuh dari point of view yang tidak dilihat sama orang. Yang jelas rasanya harus balance nih antara gula yang nggak begitu naik, nggak begitu manis, tapi rasa karakter tehnya tuh muncul. Karakter teh itu kan ada sepetnya kan. Oh. Nah itu harus balance. Kadang orang itu biar apa namanya, pedagangnya, biar bati itu kadang esnya diakei. Biar untung. Nah esnya diakei. Waterino akhirnya. Makanya kadang es diakei itu pertama seger, tapi ketika Habis diminum ketika kondisi cuaca panas, ya ndang tek Pak, surut loh. Akeh es batune. banyakan es batu. Betul. Terus ada lagi yang banyakin gulanya. Mungkin DE dapat ini bantuan gula. Oh iya, Dasarnya gulanya mungkin dibanyakin, dan ada yang menggunakan gula-gula ala-ala yang bikin mungkin resikonya di batu. Kalau aku gula stevia, Pak. Ngeri. Iya. Muncul brand ini misalnya. Oh iya. Enggak, stevia itu bukan brand. Anu ya, istilah ya. Itu istilah ilmiah untuk pengganti gula. Betul. Dari tumbuhan. Betul. Itu jadi lebih ke balance ya. Balancing. Nggak terlalu manis. Balancing ban spuri kan balancing. Nggak terlalu manis tapi ada sepetnya. Iya betul. Nah, tadi tuh sebelum aku kesini aku beli iya tuh es teh Wih. ini. Nah, ngumuri wis aku kok omah. ini aku beli es teh jumbo salak. Sing di mana ini? Ini kalau nggak salah tuh depan SD. SDO ini deket Gulun ya? Lah tak coba. Lah kok kriterianya persis sama yang Mas Wahid omongin. Lah emang itu Pak paling rame. Aku yo heran sih. Ben lewat itu ya jam pulang sekolah apalagi hari Jumat. Itu kayak kantin sekolahnya kayak pindah ini loh. Gitu. Nah, aku tadi tuh udah beliin Mas Wahid. Gitu. Coba, ada nggak teman-teman? Oke. Oh ini. Nah udah diminum. Pantesan. Bocor dong kita punya info. Iya. Udah. Mana aku masih full, Anda udah separuh aja itu. Kelapa. Oh haus. Nah ya ini tadi udah tak pesenin kan, tak kasih ke asistenku tadi, beliin 2, satunya buat Mas Wahid. Enak ini? Enak ya kan, rasanya enak kan? Aku yang ya nggak terlalu suka sebenarnya sama minuman es, ya kan? Ini bisa jadi alternatif menurutku. Kalau aku kan suka olahraga ya. Jadi sering long run gitu ya, running, ya ini bisa kan butuh jadi, gula ya. Betul. Tapi gulanya kan nggak over ini. Ini nggak over, terus dapat freshness-nya. Ya, fresh. Freshness. Cuman aku ini antrinya, Pak. Gokil sih. Kok bisa ya? Ini kayak war itu. Pokoknya nek aku lewat tuh Jumat jam 11 tuh mendekati. Tolong ini disisihin dulu. Nah itu sih, menurutku salah satu bisa ya? salah satu outlet es teh asli Madiun lokal yang sustain sampai sekarang, bahkan berkembang Mbak, nggak cuma es teh dong. Mereka banyak bikin varian rasa, ada es teh kampul, ada yang rasa-rasa. Kampul yang pakai jeruk. Pakai jeruk kan? Iya, aku tadi beli itu juga. Ada asem, itu. Fresh gitu loh. Yang jadi daya tariknya lagi harganya emang murah. Betul. 3.000 dengan cup. Iya. Cup segede ini. Gelas yang segede itu. Diminum nggak habis-habis. Yo. Iya kan? Jadi yang beli satu itu kayak kok kayak kakean ya. Menurutku ini value for money-nya terlalu besar. Iya, dengan cup segede ini ya. Jadi ya 3.000 dapat segini banyak, rasa fresh, terus gini. Pernah nggak minum minuman yang manis habis itu pusing?
Ya. Lah ini aku enggak. Enggak, lah ini makanya dia kena sepetnya itu loh. Jadi ketika diminum, itu yang pertama naik tuh sepetnya, terus kebantu sama gula sedikit, habis itu balance wes. Dan ketika misalkan sampean beli es tehnya es teh Jumbo Salak ini, ketika ditinggal suwi, itu gak weter ya, Pak. Jadi Rasanya konsisten. Sesuai racikan lah. Iya. Makanya itu yang banyak orang bilang, aku cocok sama es teh Jumbo Salak. Iya. Bahkan aku tahu sendiri di Pemkot cup ini berkeliaran, Pak. Ini Iya, sudah merajalela. sudah merajalela. Jadi kayak seakan-akan udah jadi apa ya? Udah kayak Brand identitasnya wes plat-plat merah ini kayaknya. oh. Padahal cuman es teh. Iya. Gitu. Iya, itu. Aku tuh penasaran, kok bisa sebenarnya sebenarnya kalau kita bisa hadirin ownernya tuh menarik sih ya. Ya. Cuman siapa tahu Mas Wahid tahu gitu gimana story behind-nya gitu loh. Kok bisa segelas es teh gitu ya sampai dia terpampang di balai kota. Aku nggak tahu sih. Oh, nggak tahu ya? Apa namanya perjalanannya. Cuman kalau perjalanan outletnya tuh lebih kurang memang kenapa sih namanya es teh Jumbo Salak? Itu jualannya dulu Jalan Salak, Pak. Oh. Ini nama Salak itu nama jalan. Oh, bukan karena ada tambahan apa gitu ya. Lo kan bisa jadi. Ya bisa jadi Kan mungkin. sepet-sepetnya mungkin dari salak yang Enggak. iya kan? Enggak. Iya toh. Jadi Salak ini dari Jalan Salak dulu itu. Jadi dia outletnya kecil. Sing orangnya tuh yang nggak seramai sekarang. Masih paling flow-nya masih paling satu orang beli satu. Nah sekarang yang di Jalan Kemiri itu yang menurutnya paling Ya, yang brutal itu. Yang aku tadi belinya dari situ. Ya itu satu orang tuh belinya 5, 10. Bahkan mak-maknya kayak apa? Nggak mau ngalah tuh sama anak sekolah. So, aku di sono banyak. Hanya untuk Es teh. Padahal nek kamu tadi tanya, padahal cuman air teh sama gula bikin sendiri rumah. Ya itu nggak bisa didapetin. unik, otentik, Ya. genuine ya. Genuine. 3 kata sakti itu Wis. di marketing. Unik, Genuine, otentik, genuine. genuine. Nah gini, kan kita ini kan dari tadi bahas es teh mulu ya. Nah kalau seandainya kan mumpung Ramadan, Betul. ya kan? Biasanya kan Ramadan ibu-ibu itu senengannya gatuk-gatuk nih loh. Nanti bukaku minumnya ini, makanannya ini, nanti jajannya ini gitu. Nah karena aku sebenarnya tipe orang yang nggak terlalu tiap hari minum es teh atau minum teh, lebih banyak air putih kalau aku ya. Nah kalau Mas Wahid lihat es teh nih atau teh ya, minuman teh nih yang paling fit gitu ya, paling match tuh digatuk nih sama makanan apa? Ya nek aku itu semua makanan sih. Cocok ya? Berkuah cocok es teh, soto es teh, sate es teh, penyetan es teh, bakso es teh, hampir semua. Terus Tahu nggak di otakku apa? apa? Langsung metu tagline aja. Karena apapun makanannya, minumnya Es teh Jumbo es Salak. teh Jumbo Salak. Nah, lah aku juga pas tadi dibeliin juga aku juga nggak nyangka kalau misalkan ternyata di situ tuh ada makanan, Banyak, makanan berat. Yang bikin rame itu juga itu. Salah satu faktornya selain orang antri Minum. itu juga ada makanannya. Dan tahu nggak makanannya apa di situ? Apa itu? Ini tuh Ya, Ini. ayam geprek bakar. ayam geprek Bakar. bakar. Aneh sih menurutku. Wah, aneh. Loh, itu salah satu ide yang dicetuskan oleh outlet es teh. Dan itu tuh match sama minumannya. Iya. Kenapa match? Soalnya Kenapa? gini. Pertama itu ayam tepung crispy, nggak cuma digeprek biasa aja, tapi dibalut sama bumbu hitam yang nanti dibakar di atas bara api. Setelah itu dipadukan sama nasi hangat dan sambal pedes. Wes kuwi kurang cocok apa nek misalkan kepedesan ngombe muga es teh. Iya sih, Wes, cocok sih. masuk wi. Ya, tapi secara ayam aku cocok. Ya, Anyway, ini aku sering banget dapat di masjid. ya emang ini ya secara packaging dia udah bagus. Harganya juga ekonomis, Pak. Nah, aku kepo harganya berapa tuh? Aku tadi beli 11.000, katanya ini naik. Oh. Cuman 1.000, 12.000. 12.000 udah dapat ayam segede itu. Ayamnya gede, nasinya juga porsinya gede, sambelnya pedes. Dan ini hampir tiap Jumat itu pesanan Jumat berkahnya banyak, Pak. Ya, berarti kan sebenarnya 15.000 tuh dapat makanan yang enak dong. Dan minumannya Udah sepaket. iya, teh Jumbo Salak. Dan itu kan bisa upgrade kalau yang 3.000, kalau harganya 12.000, budgetmu 15.000 ya. Ayamnya itu 12, 3.000 es teh. Es teh.
Tapi nek misalkan tinggal nambah 1.000 bisa dapat kampul, tambah 1.000 Iya, lagi betul, bisa dapat betul. varian Ya. yang lain. Ya ini menurutku strategik yang baik ya, bagus ya kalau dilihat dari segi bisnis strategik. Dia tuh cuman nambah 1.000 tuh udah dapat es teh kampul. Padahal es teh kampul tuh kalau misalkan masuk ke resto ya, itu udah 12.000 loh. Iya, katakanlah es tehnya biasa yang namanya iced tea. Iya, Startnya 7.000 8.000 betul. 8.000. Nambah jeruk sasigar tok, Iya. mosok nambah 5.000. Iya, jadi 18.000 Makanya, ini masih oke lah. Dengan nambah sensasi rasa asam ya kan. Jadi sepet manis asam kita modal 1.000 aja. Dan ini yang diminum ketika dahaga buka puasa, wah tambah jos. Itu sih. Iya, ya. Jadi kalau misalkan ini paling cocok dimakan pagi, siang atau sore kalau Nek aku cocok makan siang, Pak. Makan Karena siang, pedes ya? ini. Oh. Kalau pagi pertama tempatnya belum buka. Bukannya jam berapa? Jam 9 jam 10, Aku Pak. sok tahu ini. Jam kalau nggak salah jam 9 jam 10 buka Oke. sampai malam. Oke. Jam 8 ya nggak salah ya. Pokoknya Iya, iya. sekitaran itulah. Iya, iya. Dan memang waktu hektiknya makan siang, menjelang makan siang. Sore gitu ya masih rame. Iya. Pak. Dan itu nggak cuman segmennya nggak cuman anak sekolah ya. Pegawai, Iya, iya. karyawan. Jadi karyawan dari berbagai seragam ini. Iya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, pada antri di situ. Iya, iya. Daya Iya, tariknya itu tadi. Iya. Sanggup 15.000. Iya. Cukup buat Cukup. makan enak, kenyang, Makan enak kenyang, dapat minum pula. puas. Nah. Ya kan, puas. Oke, kalau kayak gitu. Ini karena kalau kita kelamaan ngobrol, nggak segera kita Nggak makan. buktikan. Makanya. Aku pengen buktiin omonganmu bener apa enggak. Lihat dulu no. Heeh. Lo sambelnya nomplok sampai. Elah yo. Wih, Nah, sambelnya lo. ikannya segini loh, Pak. Segini loh. Kepalan tangan ya. Iya, 12.000. Dan sambelnya pedes. Iya, iya, iya. Pih. Buat jajal nggak? Nanti aja no, off cam aja tuh. Masa sekarang. Ini ya. Bisa lihat sendiri. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, saya udah nggak tahan pengen nyobain ayam apa namanya? Ayam geprek bakar. Ayam geprek bakar sama es teh kampul kalau saya. Kampul. Es teh kampul yang harganya ekonomis tapi rasanya fantastis. Oke, jumpa lagi di episode mendatang. Bye bye.